dural itu dipakai di bagian swing arm MotoGP tahun 2020. Assalamualaikum sahabat Kemon, balik lagi di channel saya. Hari ini saya lagi berada di bengkel malam-malam tuh sama pangeran sirkuit Bapak Agus Sobleng di bengkelnya Mang Baret. Dan di sini sedang ada KLX yang lagi upgrade shock depan, yang awalnya pakai shock USD build up build up, tapi ya build upnya ya ini Thailand. Nah, dan mungkin jokinya sendiri udah nyobain beberapa kali pakai shock Thailand, akhirnya mungkin kurang kenyamanan, bukan kurang bagus tapi kurang kenyamanannya, dan akhirnya dia beli salah satu shock depan dari Gordon. Nah, ini coy, 2020 Gordon, mantap ya. Nah, ada tukang kopi juga coy. Nah, di sini yang akan gua bahas adalah segitiga. Yang perlu kalian tahu dan yang gua tahu, menurut informasi, segitiga Gordon ini bahannya dari dural yang banyak penikmat otomotif tahu. Jadi bahan dural ini seperti bahan step underbone road race, daripada misalkan kalau jatuh, daripada patah, dia mendingan bengkok. Nah, ini sama juga dari bahan dural juga. Kalau dari segitiga ori Gordon coy, bahannya mantul banget. Bahan dural ini sebenarnya sudah dipakai lama di dunia balap. Yang paling fokus, yang paling penting, bahan dural ini sudah digunakan di dunia road race. Bukan road race, jadi lebih ke MotoGP coy. Kalian bisa lihat di Google ya. Gue juga baca, ternyata bahan dural itu dipakai di bagian swing arm MotoGP tahun 2020. Karena memang kualitas dari bahan duralnya itu ringan, cuma dia bukan elastis. Kalau kena benturan dia lebih kuat daripada besi-besi yang lain. Beneran coy, kalau bahan dural ini memang udah dipakai di MotoGP, fokusnya di bagian swing arm, apalagi dipakai di bagian segitiga kayak gini yang tebalnya mantap banget. Ini tebal ya, karena ini diameternya dari Gordon, diameter paling besar. Nanti kita ukur, gue juga pengen tahu coy, berapa sih diameter dari as Gordon yang paling gede ukurannya, karena ada kan seukuran yang sama dengan KLX. Ini lagi proses pemasangan segitiga bawah, entah apa yang Mang Baret sedang rubah. Ini malam-malam dia punya kegiatan terus. Segitiga bawah yang lagi digesek-gesek, dielus-elus. Itu bagian as segitiga bawah. Mungkin lebih diperhalus lagi, karena kalau untuk KLX mungkin langsung nyangnya. Langsung di PN langsung. Jadi nggak ribet guys. Nah, itu dia kalau dari KLX sendiri. Makanya kebanyakan pengrajin prem gestrek, nah dari bagian ini, mau bebek standar, foam setir, atau bagian apa ini ya sebutnya, pokoknya bagian ini aja, mereka membuatnya dari KLX semua rata-rata. Mau itu bebek standar, bebek modik. Karena kalau untuk dari bahan KLX sendiri, apabila kalian atau apabila misalkan mau yang bikin atau mau bikin rem gestek pakai shock depan bule, jadi kalau pakai KLX kayak gini, buletannya ini nih, dia langsung masuk sama
rata-rata sama KLX itu, mau sama bule, mau Gordon, mau sama tele-tele yang lain, jadi nggak banyak rubah. Sebenarnya kan kalau untuk yang motor biasa-biasa ini harus ganti atau rubah asnya biar sama. Kalau KLX mah rata-rata semua ukurannya sama kayak KLX itu coy. Nanti kita sekarang diameternya pengen tahu kan nih berapa sih diameter dari as Gordon yang lagi hits di 2020 yang sering terpasang dan sering terlihat di KLX Kebo. Ini KLX punyanya Petani Racing coy. Dia udah lama nggak gas, nggak semangat, soalnya sok depannya agak kurang mantep kayak. Banyak juga pakai sumo. Ntar kalau udah terpasang ganti lagi pakai ban trail, gas lagi. Oke, kita ukur ya bagian sok depan Gordonnya. Oke coy, gua kepo nih sama tele Gordon yang katanya as 41. Dan sekarang gua pengen ngebuktiin, iseng-iseng aja sih ya, sambil nunggu Mang Baret lagi ngeberesin asnya. Kita lihat 41 coy, emang bener-bener gede banget. Ya, kalau untuk tingginya gua nggak tahu nih. Tinggi telenya juga nggak tahu berapa. Yang pasti gua pengen lihat nanti jadi. Bang Baret lagi ngasih ramuan dulu buat as segitiganya coy. Agak seret soalnya bawaan dari pabrikannya, bubutannya kurang halus, jadi pas bearingnya itu seret. Bukan pengen longgar tapi pengen pas biar komistirnya nggak sering goblak. Tunggu ya coy. Dikarenakan malam coy, jadi bubutan ori dari Gordonnya sendiri nggak halus. Bearingnya sendiri agak seret kurang masuk, lagi dihalusin nih sama Mang Baret. Oke, dicoba dimasukin, sebenarnya udah pas, cuma kalau seret mah ya entarnya juga malah rusak sama bearingnya. Nah coy, asnya udah beres, lagi dilumasin dulu biar nggak seret-seret. Kayak lagi masak itu martabak colek-colek. Oke, dan akhirnya sudah terpasang coy Gordon. Udah kelihatannya lebih berisi. Is, gila kerennya. Apalagi kalau udah pakai ban trail coy. Mantap banget. Cuma ada sedikit bukan masalah, karena kan emang ini untuk bos kan beda sama sok depan bawaannya, jadi harus bikin bos atau nambah bos lagi. Dan ini bracket ini harus ada perubahan sedikit. Sekarang kan malam jadi nggak bisa terpasang semua yang jelas. Ini udah terpasang 90%. Mantap ya, jadi itu aja pemasangan sok depan KLX Gordon. Kunaon? Ibu negara coy. Oke, itu aja, makasih. Assalamualaikum.